Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Melisa Brutu dari Fakultas Manajemen Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah A. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang 3 perihal. Yang pertama, Sumpah Pemuda, yang kedua, Sumpah Palapa, dan yang ketiga, Ashabul Kahfi. Baiklah, masuk kepada pembahasan pertama mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Tujuan Sumpah Pemuda adalah menciptakan persatuan dan kesatuan antar pemuda Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan. Sumpah Pemuda yang diperingati tiap tanggal 28 Oktober merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan panjang Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 atau 93 tahun lalu, para pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai daerah berkumpul untuk mengucapkan ikrarnya. Mereka berikrar untuk bertumpah darah, berbahasa, dan berbangsa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda yaitu: yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baiklah, masuk kepada pembahasan yang kedua, Sumpah Palapa. Sumpah Palapa atau Mukti Palapa adalah sumpah yang diikrarkan oleh Patih Gajah Mada setelah pengangkatan dan dilantiknya ia menjadi Mahapatih Amangkubumi yang menggelarkan Mahamatri Mukya Empu Gajah Mada. Sumpah Palapa merupakan manifestasi program politik Gajah Mada terhadap Majapahit. Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa Petengkah Parantone yang berbunyi: Sira Gajah Mada Pahit Amangkubumi Tan Ayun Amuktia Palapa. Sira Gajah Mada lamun huus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Harun, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasi, Samana, isun amukti palapa. Yang artinya, dia Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurum, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasi, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Masuk kepada pembahasan yang ketiga, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Para pemuda ini bersembunyi di dalam gua Razid yang lokasinya berada di sekitar 8 km dari Amman, Yordania, untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dikyanus. Berikut ayat yang mengenai tentang Ashabul Kahfi terdapat pada surah Ashabul Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Nama 7 pemuda Ashabul Kahfi yaitu: nama 7 pemuda Ashabul Kahfi dan anjingnya yang beriman kepada Allah, yakni Maksalmina, Tamlika, Martunus, Kastunus, Bairunus, Yathubudus, dan Danimus. Sedangkan nama anjingnya yakni Kitmir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman semua saya minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.